Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, marilah kegiatan pembelajaran ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Jangan lupa dibuka buku catatannya ya, sambil disimak videonya, sambil dicatat materinya. Nah, untuk kompetensi dasar, siswa harus mampu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Untuk materi keterampilannya, kompetensi keterampilan, siswa mampu menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, kita akan bahas tentang gerak pada hewan yang ada di air. Di air itu ada ikan ya, di sini contohnya. Bagaimana cara ikan bisa bergerak di air? Dengan cara menggunakan siripnya. Nah, bagaimana cara ikan berenang? Di sini ada gambarnya. Jadi ikan mengelengkungkan tubuhnya atau meliuk-liukkan tubuhnya serta mengibas-ngibaskan ekornya sehingga mendorong air ke belakang dan membuat ikan maju ke depan. Nah, sirip yang berada pada punggung, perut, dan dada ikan membantu ikan mengarahkan arah geraknya seperti ke kanan, ke kiri, dan juga membantu ikan untuk berhenti. Yang kedua ada gerak pada hewan di darat, yaitu ular. Ular itu bergerak menggunakan permukaan tubuhnya, dan semua hewan lain yang tidak memiliki kaki, dia bergerak menggunakan permukaan tubuhnya, melengkung-lengkungkan tubuhnya. Kemudian ada kuda dan hewan lain yang memiliki kaki. Nah, dia bergerak menggunakan kakinya. Di sini ada burung. Burung bergerak menggunakan sayapnya. Nah, saat burung ingin terbang, dia akan mendorong kakinya dan tubuhnya serta mengepakkan sayapnya ke atas. Nah, saat itulah disebut dengan gaya angkat. Ya, jadi gaya angkat. Nah, tulang burung itu sangat ringan sehingga membuat burung leluasa untuk terbang di udara. Di sini tahu ini apa? Nah, ini adalah pohon putri malu. Pernah lihat ya? Sekarang mungkin sudah jarang. Tapi ini kita tahu bahwa ternyata tumbuhan itu bergerak. Nah, ini kalau kita sentuh dia akan menutup. Nah, ini namanya gerak pada tumbuhan. Nah, jadi bukan gerak tumbuhan itu bukan seperti hewan yang berpindah-pindah ya. Jadi dia bergeraknya itu melalui dari dia tumbuh ataupun dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, di sini ada gerak pada tumbuhan. Yang pertama adalah gerak etionom. Gerak etionom atau esionom ya, itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi geraknya itu dipengaruhi oleh rangsangan dari luar seperti cahaya, suhu, gravitasi, dan lain-lain. Dan organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah, serta organ lainnya. Nah, berdasarkan arah geraknya, arah responnya itu ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan gerak taksis. Nah, di sini ada contoh dari gerak fotonasti atau fototropisme, yaitu gerak yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Kita tahu namanya fototropisme. Jadi berdasarkan arah geraknya tadi ya, arah geraknya ini disebabkan oleh cahaya. Foto itu artinya cahaya. Fototropisme, jadi disebabkan oleh cahaya. Jadi kalau ada cahaya, sumber cahaya, dia akan bergerak mendekati sumber cahayanya itu. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada tikmotropisme, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Nah, di sini contohnya. Atau kalian pernah tahu pohon sirih? Nah, itu juga disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Seperti tadi ya, contohnya putri malu. Itu juga disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Dan juga di sini ada geotropisme. Geotropisme yaitu disebabkan oleh gravitasi bumi. Geo, ini yang di sini geo itu artinya gravitasi bumi. Jadi ini tumbuhnya seperti akar ya. Akar akan tumbuh terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi.
Kemudian ada gerak higroskopis. Nah, higroskopis, higro itu artinya air ya. Higroskopis, jadi gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembaban. Contohnya, membukanya gerak kotak spora pada tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku-pakuan itu berkembang biaknya menggunakan spora. Nah, jadi dia membukanya itu dipengaruhi oleh kadar airnya atau kelembaban airnya. Bisa berkurang, maka dia akan membuka. Kemudian ada lagi gerak pecahnya buah polong-polongan. Jadi kalau dia kering, maka dia akan pecah gitu. Kemudian ada gerak endonom atau autonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Endo itu artinya dalam ya. Jadi diingat-ingat nih, gerak endonom berarti dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi seperti dari tumbuhan itu kecil, besar, lama-lama itu juga namanya gerak endonom. Sampai sini paham? Nah, kalau begitu akan Ibu kirim tugasnya melalui Google Form ya. Nanti dikerjakan dan dikirim. Untuk tugas keterampilannya, kalian tulis di buku tulis dan pengumpulan waktunya 1 minggu ya, berarti dikumpulkan 1 minggu ke depan. Kemudian ini ada tugasnya adalah membuat sketsa susunan rangka tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan juga dilengkapi dengan penyakit-penyakitnya dan bagaimana cara pencegahannya. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum.